Kaisar kuning menembus meridian perut, jantung dan dada, tautan impas bagian dalam seperti di bawah kepala. Menghadap Tears empedu melewati girdling meridian, visi yang Ling bertemu dengan outer pass, back Ravine mengatur meridian mata bagian dalam dan leher, memperluas vessel yang HL juga menghubungkan saluran. Urutan patah meridian konsepsi berhubungan dengan paru-paru, lautan diafragma dan tenggorokan dari inhale Shining. Setiap meridian berhubungan dengan beberapa tempat penting pada tubuh manusia. Meskipun 8 meridian luar biasa terhubung secara bawaan, koneksi ini sangat kecil, tidak dapat menyalurkan kekuatan internal. Tapi di dunia Tangsan sebelumnya, praktis semua ahli kekuatan internal membuka 8 meridian luar biasa untuk meningkatkan kapasitas mereka. Di antara 8 meridian luar biasa, yang paling penting adalah Conception Meridian, Governing Meridian, Penetrating Meridian dan Girdling Meridian Channel. Dan Tangsan menentukan posisi bahwa apa yang ditembus oleh skill surga misteriusnya di bawah tekanan yang sangat besar itu adalah meridian penetrating. Meridian penetrating sejajar dengan meridian jantung. Meskipun efeknya tidak sejelas meridian konsepsi dan pengatur, manfaat yang diberikannya kepada Tangsan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seperti bagaimana Spirit Masters yang lebih mudah berkultivasi dengan lebih mudah, menerobos 8 meridian luar biasa ini juga lebih mudah jika yang lebih mudah. Ketika seseorang menua, tubuh akan dipengaruhi oleh dunia luar, dan saluran energi di dalam tubuh juga akan menjadi lebih dan lebih kaku, dan kesulitan untuk menghubungkannya akan tumbuh secara alami. Menerobos meridian penetrasi sekarang tidak diragukan lagi akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Tangsan nanti. Bahkan sekarang dia sudah memiliki perasaan bersemangat yang agak tertutup. Tentu saja, ini semua hanya kebetulan. Grandmaster berharap dia akan menyatu dengan tulang roh eksternal dalam kondisi ini, tetapi bagaimana dia tahu Tangsan akan menghubungkan saluran energi, mendapatkan manfaat yang lebih besar. Partai Akademi Kekaisaran Tiandou secara alami dipimpin oleh Meng Shenji, dan di sisi Akademi Shrek secara alami adalah Flender. Sebagai hasil dari istilah menguntungkan yang ditawarkan Meng Shenji, diskusi keduanya menjadi lebih dan lebih menyenangkan, bahkan memberikan perasaan keakraban lama. Meng Shenji berkata, kemudian masalah ini diselesaikan. Guru Qin, kami akan merepotkan Anda untuk mengaturnya. Qin Ming buru-buru mengangguk setuju. Tatapannya terus mengikuti Tangsan. Selain kejutan, itu bahkan lebih karena rasa iri. Mereka berdua jenius, tetapi kecemerlangannya sudah dikalahkan oleh tulang roh eksternal Tangsan. Saat kelompok Akademi Shrek mengambil cuti untuk kembali ke halaman mereka sendiri, langkah kaki tiba-tiba bergema di luar, tampaknya dari 2 orang. Bukankah kepala sekolah Meng Shenji ada di sini? Sebelum mereka tiba, sebuah suara sudah naik dari luar. Suara orang ini bergema, penuh dengan keyakinan. Tapi suara itu memberi kesan agak arogan, meski tidak sombong, tetap tidak ada maksud untuk bersikap sopan. Meng Shenji tampak terganggu sesaat, dia secara alami mendengar siapa pemilik suara ini, dan bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa dia datang? Dengan tergesa-gesa berdiri, berjalan keluar untuk menyambutnya, memerintahkan 2 anggota dewan lainnya untuk ikuti di belakangnya. Ekspresi keduanya tampak sedikit berubah. Dengan sangat cepat, 3 orang masuk dari luar. Kelompok Akademi Shrek telah bertemu dengan salah satu dari mereka sebelumnya, itu adalah pemuda Dai Mubai yang dikirim terbang dengan tendangan di bawah gunung kemarin. Saat ini pemuda itu berdiri di sebelah kiri dengan ekspresi sombong, matanya menunjukkan kebencian yang intens. Berjalan di tengah adalah seorang lelaki tua dengan pakaian luar biasa. Orang ini mengenakan gaun kuning besar, penuh dengan brokat bersulam yang tidak terlihat berantakan sedikit pun. Rambut beruban disisir rapi ke belakang, tinggi sedang, rangka agak berat, dan penampilan megah. Hanya matanya yang tampak agak kecil, memecah perasaan harmonis dari fitur wajahnya. Berdiri tegak dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, meskipun dia menghadapi 3 anggota Dewan Spirit Douluo, dia sama sekali tidak hormat, melainkan memiliki sikap meremehkan mereka. Melihat ketiganya muncul, kelompok Akademi Shrek pertama kali merasa terkejut. Bukan karena penampilan mereka, melainkan karena orang ketiga di sebelah kanan. Sebelumnya, apakah itu yang terlemah dari Shrek Seven Devils Ning Rongrong, atau dekan Akademi Shrek Flender, mereka semua hanya mendengar 2 pasang langkah kaki, tetapi 3 orang telah masuk. Ini menunjukkan apa? Orang yang berdiri di sisi kanan lelaki tua yang berpakaian megah itu adalah lelaki tua lainnya, tetapi sangat berbeda dari lelaki tua yang berpakaian megah itu. Orang ini langsing seperti tombak, baik rambut dan janggutnya berwarna hijau tua, dengan sepasang mata yang bahkan lebih seperti beril yang berkedip-kedip. Setiap orang memiliki semacam perasaan ilusi terhadap pria ini, seolah-olah dia adalah Fata Morgana. Dia mengikuti di sisi pria berpakaian megah itu, sepertinya tanpa menggerakkan kakinya.
Wajah pria ini tanpa ekspresi, atau mungkin harus dikatakan ekspresinya benar-benar kaku. Pipi cekung, rambut hijaunya acak-acakan, hanya mengenakan jubah abu-abu sederhana dan tanpa hiasan, membentuk potongan yang jelas kontras dengan pria berpakaian megah di sampingnya. Kedua tangan pria ini terselip di lengan bajunya. Saat memasuki aula, dia hanya menutup matanya, bahkan tanpa melirik siapapun. "Tuan Pangeran, mengapa kamu datang?" Meng Shenji melangkah maju dan membungkuk sedikit, memberi hormat pada lelaki tua yang berpakaian megah itu. Tapi apakah itu dia atau dua spirit Douluo lainnya? Tatapan mereka semua tertuju pada pria berambut hijau itu. Ini adalah orang yang bahkan mereka tidak dapat melihat batasannya. Pria tua berpakaian megah itu tersenyum dengan tenang, tatapannya menyapu kelompok Akademi Shrek. Sue Beng di sampingnya buru-buru mengatakan sesuatu dengan suara rendah di sebelah telinga pria berpakaian megah itu. Orang tua berpakaian megah itu lalu berkata, "Apa? Apakah anggota dewan memiliki pengunjung? Apakah Anda tidak akan memperkenalkan kami?" Meng Shenji mengerutkan kening dengan cermat. Meskipun ini adalah seorang pangeran, dengan posisi mereka di dunia Spirit Master, bahkan seorang pangeran pun seharusnya tidak bersikap tidak masuk akal. Tapi orang ini adalah orang yang bertanggung jawab atas Akademi Kekaisaran Surga Dou, mereka tidak bisa menyinggung perasaannya. Meng Shenji tersenyum tipis, mengundang ketiganya ke aula. Sekarang, semua kelompok Akademi Shrek sudah berdiri. Meng Shenji berkata, "Yang mulia, saya akan memperkenalkan Anda. Ini adalah dekan Akademi Shrek, Flander. Di sini kali ini untuk berkonsultasi tentang berkolaborasi tentang suatu masalah. Dean Flander, ini adalah Yang Mulia Pangeran Surga Dou Empire Suesing, Akademi Kekaisaran saat ini di bawah pemerintahan Yang Mulia." Meskipun Flander tidak terlalu tertarik pada pangeran yang sombong ini, dia masih sedikit membungkuk. "Salam, Yang Mulia." Pangeran Suesing bahkan tidak meliriknya, hanya dengan dingin berkata, "Akademi Shrek? Saya rasa saya belum pernah mendengarnya. Ini harus menjadi sekolah biasa-biasa saja." Kepala Sekolah Meng Shenji, "Bagaimana Anda bisa mengizinkan orang yang tidak diketahui asal-usulnya masuk ke akademi kami?" Mendengar ini, kelompok Akademi Shrek mau tidak mau menjadi sangat marah. Zhao Wuji di sisi Flander hendak berkobar, tetapi dihalangi oleh Flander. Ekspresi Meng Shenji berubah, "Yang Mulia, kata-kata seperti itu tidak dapat digunakan. Akademi Shrek telah membina Master Roh luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Guru Akademi kami Qin juga dari Akademi Shrek. Kali ini Dekan Flander dan semua guru Akademi Shrek berkeinginan untuk mengajar di institusi kami. Mereka semua adalah talenta langka." Ketika Pangeran Suesing mendengar Qin Ming datang dari Akademi Shrek, ekspresinya agak malu. Tatapannya beralih ke Flander. Dia berkata, "Kepala Sekolah Meng Shenji, menurut peraturan akademi, guru baru harus ditinjau. Saya belum diberitahu apakah orang-orang ini sudah lulus?" Zilin di sisi Meng Shenji tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Semua guru Akademi Shrek memiliki kekuatan tingkat Heaven Dou, tidak perlu ditinjau." "Yang Mulia, jangan bilang Anda datang ke sini hari ini untuk masalah ini." Kata-katanya jelas sudah agak belak-belakan. Pangeran Xiexing mendengus, Akademi Kekaisaran Surga Dou adalah pilar kekaisaran. Sebagai salah satu pilar kerajaan, semua guru memiliki pengaruh yang sangat besar pada siswa. Aku tidak bisa berharap akademi mempekerjakan beberapa senior yang sombong dan lalim. Sue Beng memberitahuku bahwa kemarin ketika para tamu ini baru saja tiba di akademi. Mereka memukulinya. Sue Beng adalah pangeran kekaisaran keempat, mewakili martabat keluarga kekaisaran. Bagaimana dia bisa dihina begitu? Di trio Meng Shenji ini dengan jelas mengerti mengapa Pangeran Suesing ada di sini. Melihat dendam di wajah Pangeran keempat Sue Beng saat dia menatap tajam ke arah Dai Mubai, ketiganya hanya bisa menghela nafas dalam hati. Hanya karena bangsawan yang mati otak seperti ini, Akademi Kekaisaran Surga Dou tidak dapat mengembangkan lebih banyak bakat. Flander dengan tenang berkata, "Lalu bagaimana Yang Mulia ingin menyelesaikan masalah ini?" "Saya tidak tahu apakah Anda bertanya kepada Yang Mulia Pangeran Sue Beng, mengapa dia dipukul?" Guru jiwa adalah panggilan termegah di benua Douluo. Bagi para bangsawan guru jiwa tingkat tinggi pada dasarnya tidak akan memasuki mata mereka. Flander sendiri adalah senior yang tidak bisa dijinakan. Jika bukan demi menemukan rumah bagi saudara-saudara tua yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun ini, dia pasti sudah lama berkobar ketika Pangeran Suesing pertama kali menghina Akademi Shrek. Suesing mendengus dingin, "Kami selalu memperlakukan bakat dengan baik. Karena semua orang datang untuk mencari kerja sama Heaven Dou Imperial Academy kami. Kemarin Sue Beng juga yang pertama membuat kesalahan. Lupakan masalah ini.
Namun, mendengar ini, tatapannya menyapu Flender dan para guru Akademi Shrek, Anda harus membuktikan kepada saya bahwa Anda memang orang-orang berbakat. Suebeng yang berdiri di sisi Pangeran Suesing sekarang sudah memasang ekspresi senang. Flender dengan paksa menekan amarahnya. Baiklah, lalu bagaimana Tuan Pangeran ingin kita membuktikannya? Pangeran Suesing tersenyum dengan tenang, berkata, sangat sederhana, Anda hanya perlu bertahan melawan Mr. Dugu selama 5 menit, dan kami akan segera mengenali Anda sebagai talenta. Semua perawatan akan paling menguntungkan. Jika tidak, seperti yang dikatakan Suebeng kemarin, segera keluar dari sini. Kamu, kemarahan Dai Mubai bergejolak, ingin berlari ke depan. Tetapi pada saat ini, lelaki tua berambut hijau di sisi Pangeran Suesing membuka matanya. Pandangannya tertuju pada Dai Mubai. Saat dia membuka matanya, sepertinya suhu di seluruh aula turun sekaligus. Mata hijau tua itu sama sekali tidak menunjukkan kehidupan, menunjukkan sedingin es dan sesuatu yang suram dan jahat. Dai Mubai gemetar dengan erangan tertahan, lalu diam-diam jatuh tak bergerak di tanah. Sebuah sulur biru melesat seperti kilat, berputar di sekitar pinggang Dai Mubai, dengan paksa menariknya kembali. Tepatnya tindakan dari kursi ketiga spirit Doluo Zilin. Yang mulia, Anda tidak boleh terlalu berlebihan. Meng Shenji berkata dengan marah. Pangeran Suesing berkata dengan tenang, bagaimana saya bisa berlebihan? Kepala sekolah Meng Shenji, jangan lupa, akademi adalah milik keluarga kekaisaran. Sebagai atasan langsung, saya memiliki wewenang untuk memutuskan masalah kepegawaian. Jika Anda tidak setuju, Anda dapat mengeluh kepada Yang Mulia. Tapi sampai Yang Mulia mengatakan sebaliknya, saya masih bertanggung jawab di sini. Kamu, Meng Shenji tidak bisa berkata-kata karena marah. Cahaya biru berkedip-kedip, menyelimuti Dai Mubai di dalamnya. Terbungkus dalam cahaya biru, Dai Mubai terbangun, matanya dipenuhi dengan kekosongan yang menakutkan. Dalam sepersekian detik itu dia hanya merasakan tubuhnya menjadi dingin, tanpa mengetahui penyebabnya. Apalagi menyerang, pada dasarnya dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Pangeran Suesing berbelok ke kanan, tidak seperti kesombongan total ketika dia menghadapi 3 anggota dewan dan kelompok Akademi Shrek. Kepada lelaki tua berambut hijau di sisinya ini dia tiba-tiba sangat hormat, Tuan Dugu, tolong. Orang tua berambut hijau itu memandangi orang-orang Akademi Shrek, gunakan kekuatan untuk membuktikan dirimu. Datanglah padaku bersama. Saat berbicara, lapisan cahaya hijau yang intens tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya. Segera mengikuti, cincin naik dari bawah satu demi satu. Tapi tubuhnya sendiri tidak menunjukkan perubahan apapun. Kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, 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 hitam. Secara keseluruhan 9 cincin roh berputar, cahayanya yang cemerlang membuat seluruh aula menyilaukan. Wajah grup Akademi Shrek berubah, corak ketiga anggota dewan juga berubah. Siapa sangka bahwa lelaki tua berambut hijau yang tampaknya jorok ini sebenarnya akan menjadi salah satu kekuatan puncak di benua saat ini, kekuatan roh atas peringkat ke-90 judul Douluo. Jangankan orang-orang Akademi Shrek, bahkan spirit Douluo tingkat 80, tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Spirit Douluo dan judul Douluo, meskipun itu hanya perbedaan satu gelar, kekuatan mereka yang sebenarnya sejauh langit dan bumi. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi jarak dari peringkat ke peringkat. Meskipun 5 cincin roh terakhir lelaki tua berambut hijau itu semuanya hitam, semua orang tahu bahwa semakin lama cincin roh, semakin dekat mereka ke 100.000 tahun. Dengan perkiraan konservatif cincin roh terakhirnya seharusnya berasal dari binatang roh lebih dari 70.000 tahun. Dari atmosfer di sekitar lelaki tua berambut hijau itu bisa dirasakan dia adalah Beast Spirit Title Douluo. Tapi barusan ketika dia melepaskan jiwanya, tubuhnya tidak berubah sama sekali. Ini membuktikan betapa menakutkannya dia. Tingkat kendali roh ini hanya mungkin pada tahap selanjutnya dari level judul Douluo. Dengan nama yang istimewa Dugu, dan bau amis yang menyengat. Jika saya tidak salah, diri Anda yang terhormat seharusnya adalah racun senior yang bernama Poison Douluo Dugubo. Grandmaster melangkah maju, menghalangi guru Akademi Shrek yang matanya terbakar amarah, berbicara kepada lelaki tua berambut hijau itu. Hahaha. Orang tua berambut hijau itu tertawa, saya tidak menyangka akan ada orang yang mengingat saya. Benar, saya Dugubo. Karena kamu tahu namaku, maukah kamu tetap tidak tersesat? Ekspresi Grandmaster masih tenang. Dia tiba-tiba mengangguk dengan sungguh-sungguh, baiklah, kita akan kalah. Flender, kita kalah. Setelah mengatakan ini,
Dia mengangkat tangan untuk menarik Flender. Flender melepaskan diri, melepaskan tangan Grandmaster, cahaya dingin tajam di matanya. Xiao Gang, aku tidak bisa membiarkan Shrek menderita aib seperti ini. Grandmaster dengan marah berkata, meskipun kamu tidak takut mati, jangan bilang kamu pikir semua orang ingin mengikutimu mati bersama. Judul Douluo, bagaimana Anda mampu melawannya? Jika Anda juga seorang judul Douluo, Anda juga bisa dengan santai membuat orang tersesat. Tapi kamu tidak. Bahkan jika kita makhluk tua tidak takut mati, jangan bilang kamu akan membiarkan anak-anak lari untuk dihancurkan bersama kamu. Poison Douluo adalah yang paling jahat di bawah langit. Apa menurutmu serangannya hanya akan ditujukan padamu saja? Karena itu, Grandmaster menoleh ketiga anggota Dewan Spirit Douluo. Maaf, senior. Mari kita tinggalkan masalahnya mulai hari ini. Tapi kami tidak akan pernah melupakan perasaan antusias dari sambutan para senior. Saya yakin kita akan bertemu lagi. Tunggu sebentar. Cahaya tajam muncul di mata Meng Shenji, menatap tajam ke Poison Douluo dengan 9 cincin roh yang berkilauan. Dugubo, biarkan kami 3 orang tua mengalami racunmu. Roh tungku bintang surga Douluo Bai Baoshan dan roh anggur biru langit Douluo Zilin secara terpisah melangkah di belakang Meng Shenji. Ketiganya secara bersamaan melepaskan tekanan tirani. Tubuh Meng Shenji dalam sekejap menjadi tidak nyata. Seluruh orang berubah menjadi bayangan kosong hitam pekat, dengan kabut hitam naik dari bawah, 2 kuning, 3 ungu dan 3 hitam, 8 cincin roh mekar secara bersamaan. Dari cincin roh bisa dilihat celah antara kedua sisi. Cincin roh kelima Poison Douluo Dugubo sudah berada di level 10.000 tahun, tetapi cincin roh kelima Meng Shenji masih 1000 tahun satu. Di telapak tangan Heaven Star Furnace Spirit Douluo Bai Baoshan muncul kompor kuno yang bersinar dengan cahaya keemasan. Di permukaan semuanya ada 7 bintang perak, melepaskan cahaya yang berkedip-kedip. Cincin roh dengan kualitas yang sama seperti Meng Shenji berkilauan, membeku menjadi atmosfer tebal yang menutupi seluruh tubuhnya. Di atas pohon anggur biru langit, Douluo Zilin hanya muncul 1 pohon anggur biru langit, tetapi warna pohon anggur itu berkilau seperti zamrud, gas biru samar terlepas darinya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat ini, di sisi Akademi Shrek, ekspresi semua orang sangat tidak sedap dipandang. Namun, tidak ada yang memperhatikan. Sekarang Xiao Wu yang berdiri di belakang melakukan yang terbaik untuk menahan diri. Kulitnya sudah agak pucat. Dia mulai melakukan ini sejak trio Pangeran Suesing masuk, hanya saja tidak ada yang memperhatikannya. Tanpa disadari kedua matanya sudah memerah. Dengan konfrontasi antara 3 spirit Douluo dan 1 judul Douluo, udara di aula pendidikan menjadi sangat berat. Ketiga roh Douluo melindungi kelompok Akademi Shrek di belakang mereka, dan Poison Douluo Dugubo juga secara otomatis melindungi Pangeran Suesing dan Pangeran keempat Suebeng dari serangan tekanan. Sebentar lagi, pertempuran besar hampir dimulai. Meskipun kekuatan Dugu yang tak tertandingi, menghadapi 3 spirit Douluo bersama-sama, dia tetap tidak berani ceroboh. Mata hijau gelapnya akhirnya menunjukkan tatapan yang agak serius. Anggota Dewan, apa yang kamu lakukan? Suara marah Pangeran Suesing menyembunyikan ketakutannya. Saat ini di dalam hati dia sudah menyesal. Ketiga anggota Dewan ini bagaimanapun juga adalah kekuatan tingkat ke-80, yang dinilai oleh Kaisar Surga Dou. Jika mereka benar-benar diserang, dia tidak akan bertanggung jawab atas kejatuhan itu. Pangeran Suesing, Anda dengan teguh berpegang teguh pada jalan Anda. Setelah hari ini, kami 3 tetua pasti akan mendakwa Anda di hadapan Yang Mulia, dan meminta dia memberikan penilaian. Meng Shenji benar-benar sangat marah. Kelompok Akademi Shrek memberinya kesan yang sangat baik, terutama bahwa Tang San yang telah membuat mereka sangat terkejut, sekarang menyaksikan kesempatan ini untuk keuntungan besar bagi Akademi Kekaisaran Surga Dou yang akan berubah menjadi gelembung sabun. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dalam usia, bahkan judul Douluo Dugubo tidak lebih tua darinya. Sekarang kepala dewan ini terbakar oleh agitasi, tidak lagi memperhatikan konsekuensinya. Baginya, situasi ini bukan lagi tentang Akademi Shrek yang tinggal atau pergi, itu lebih terkait dengan kehormatan mereka bertiga spirit Douluo. Tentu saja, demonstrasi Tang San sebelumnya juga berfungsi sebagai katalisator yang signifikan. Biarlah. Flender menghela nafas dalam hati, perlahan melepaskan tinjunya, mata yang tersembunyi di balik kacamata kristal sekali lagi menjadi tenang. Dia dengan ringan memberi hormat pada 3 roh Douluo, aku tidak menyangka akan datang ke sini kali ini, tapi kami telah membawa masalah seperti ini kepada para senior. Flender malu. Karena Heaven Dou Imperial Academy tidak mau menahan kita, bagaimana kita bisa memintanya? Meskipun tidak berhasil hari ini, mungkin saya tidak bisa lepas dari kekhawatiran. Senior,
Flander akan datang mengunjungi beberapa di lain waktu. Flander telah lama kehilangan impulsif masa muda dan dia secara alami mengerti bahwa lengan tidak bisa menandingi kekuatan kaki. Karena Pangeran Suesing sudah bermusuhan, dia tidak akan tinggal di belakang untuk menimbulkan lebih banyak masalah. Meskipun Heavendoe Imperial Academy bagus, itu bukanlah tempat untuk pensiun. Kali ini mereka juga mendapatkan banyak keuntungan di Great Spirit Arena, cukup untuk kembali membuka kembali Akademi Shrek dan mendukungnya untuk waktu yang sangat lama. Dean Flander. Meng Shenji memanggil dengan agak cemas. Flander tidak berbalik, memimpin orang-orang Akademi Shrek keluar dengan langkah besar. Saat 7 iblis Shrek melewati pangeran keempat Suebeng, mereka dengan jelas melihat ekspresi Schadenfreude di matanya. Tapi kepala Pangeran Suesing itu terangkat tinggi, seolah dia bahkan tidak melihat rombongan Flander lewat. Ketiga wajah spirit Douluo semuanya berubah antara merah dan putih, jelas pada titik ekstrim kemarahan, tapi sekarang apa yang bisa mereka lakukan? Tempat ini masih milik keluarga Kekaisaran Heavendoe Empire. Pada saat ini, seorang wanita muda yang menawan melangkah masuk dari luar, kakek. Saat masuk, dia langsung melemparkan dirinya ke Dugubo yang berdiri di sana dengan 9 cincin roh yang berkilauan. Saat wajah dingin Dugubo melihatnya, ekspresinya segera melembut, mengulurkan tangannya untuk menarik wanita muda itu ke dalam pelukan. Tertawa keras, Yan, bagus, kamu sudah tumbuh sedikit lebih kuat lagi. 7 iblis Shrek akrab dengan wanita muda ini, justru sistem kontrol Master Roh dari tim Kaisar yang mereka lawan terakhir kali di Sotuo Great Spirit Arena, Du Guyan. Ketika mereka melihat Du Guyan menceburkan diri ke dada kakeknya, dia secara alami juga melihat mereka. Ketika tatapannya tertuju pada Tang San, wajahnya jelas berubah saat dia memeluk leher Du Gubo dan membisikkan beberapa kalimat ke telinganya. Ketika Qin Ming kembali, dia memberitahu mereka 7 iblis usia Shrek untuk memprovokasi mereka untuk berlatih. Du Guyan bertanya dengan sangat rinci seperti apa Tang San melihat dengan jelas siapa pria agresif yang memukulinya. Namun, dia tidak menyangka bisa melihat kakeknya. Jadi dengan kehadiran 7 iblis Shrek, meskipun Tang San sangat biasa, sosok dan ekspresinya di matanya tidak berubah dan dia segera mengenalinya. Ketika Du Gubo mengangkat kepalanya lagi, seluruh delegasi Akademi Shrek sudah keluar dari aula. Tatapannya tertuju sebentar di punggung Tang San saat senyuman kecil muncul di mulutnya. Rupanya perkataan Du Guyan membuatnya tersenyum, seperti anak manja di dada Du Gubo. Maaf anggota dewan, saya khawatir saya juga harus meninggalkan akademi. Qin Ming yang mengatakan ini. Pada saat itu, wajahnya penuh dengan amarah dan merasa sangat terhina. Tidak memiliki kekuatan untuk menghapus aib ini adalah masalah yang sangat menyakitkan. Tidak peduli apa, dia tidak bisa tinggal di sini. Terlepas dari perawatan di sini, di dalam hatinya, itu tidak dapat dibandingkan dengan asalnya, Akademi Shrek. Ketiga anggota dewan menjadi khawatir secara bersamaan, bahkan Pangeran Suesing itu menatap dengan ekspresi kosong. Posisi Qin Ming di Akademi Kekaisaran sebenarnya jauh lebih besar dari yang dibayangkan Flander dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah yang kedua setelah 3 anggota dewan. Bagaimanapun, posisinya saat ini, dalam catatan Aula Spirit Master, dia adalah salah satu yang termuda yang mencapai peringkat ke-60. Karena dia benar-benar jenius yang langka, ketiga anggota dewan benar-benar yakin bahwa pada usia 60 tahun, Qin Ming akan menjadi judul Douluo. Munculnya judul Douluo tidak hanya penting bagi akademi, itu akan menjadi acara yang sangat penting bahkan bagi seluruh kekaisaran surga Dou. Pada saat ini, Pangeran Suesing akhirnya memiliki penyesalan di dalam hatinya dan alisnya berkerut. Namun saat ini, dia secara alami tidak bisa mengatakan apa-apa. Bukankah itu akan menjadi tamparan di wajahnya sendiri? Meng Shenji segera melangkah maju untuk menghentikan Qin Ming. Guru Qin, bagaimana ini bisa terjadi? Kita akan dengan hati-hati membicarakan situasi ini nanti. Kami pasti akan menyampaikan ini kepada Yang Mulia dan membiarkan Yang Mulia menilai situasi ini dengan adil. Qin Ming menggelengkan kepalanya. Matanya sudah menunjukkan ekspresi tekad saat dia dengan acuh tak acuh berkata, ini adalah Heavendoe Imperial Academy, yang pada akhirnya menjadi milik keluarga kekaisaran. Karena keluarga kekaisaran membenci sesama anggota Akademi Shrek saya, bagaimana saya bisa memiliki wajah jika saya tinggal di sini? Anggota dewan, saya menghargai kebaikan Anda. Pada tahun-tahun itu, ketika saya datang ke sini, saya datang sendiri. Hari ini saya pergi sendiri. Anggota dewan tolong jaga diri Anda sendiri. Tahun-tahun terakhir ini Anda telah menjaga saya telah terukir di hati saya. Saya pasti akan membalas budi. Selamat tinggal. Dia tidak memberi 3 anggota dewan kesempatan untuk menghentikannya saat dia menggunakan kekuatan rohnya untuk pergi.
Sosoknya menjadi tidak lebih dari sekejap yang mengejar jejak semua orang dari Akademi Shrek saat mereka meninggalkan aula Dewan Pendidikan. Meng Shenji dengan keras menginjak kakinya. Menghadapi Pangeran Suesing, dia berteriak, "Yang mulia, Anda telah mengacaukan segalanya. Tahukah Anda bakat macam apa yang barusan dimiliki orang-orang itu? Kamu. Dia telah berjanji Akademi Shrek untuk tidak membocorkan rahasia tulang roh eksternal Tang San. Sekarang dia telah kehilangan kesabarannya, kekuatan roh di tubuhnya tidak beraturan." Pangeran Suesing dengan acuh tak acuh berkata, "Sampai sekarang semuanya tidak baik. Jika Anda bertiga ingin mengeluh kepada Yang Mulia, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Selamat tinggal." Selesai, dia mengambil Suebeng dan berjalan keluar. Tapi dia tidak memanggil Du Gubo. Du Gubo juga tidak ingin segera pergi. Melihat ketiga anggota dewan tersebut, dia berkata, "Sekelompok Master Roh yang belum mencapai level 80, namun kamu masih ingin mereka tetap tinggal. Kalian bertiga benar-benar sudah tua." Meng Shenji dengan marah berkata, "Kamu tidak mengerti apa-apa. Anda benar bahwa mereka belum mencapai level 80, tetapi tahukah Anda seberapa besar potensi mereka? Mungkin dalam 1 dekade, dalam kelompok orang itu akan ada banyak judul Douluo." Tindakan Pangeran Suesing hari ini mendorong kekaisaran menuju jurang yang dalam. Jangan bilang kamu percaya bahwa insiden hari ini tidak akan membuat mereka menyimpan dendam? Du Gubo mendengus. "Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Yan, kakek harus pergi. Kamu tinggal di sini dan belajar dengan giat." Pangeran Suesing membawa Suebeng dari aula dewan. Saat berjalan, terlihat jelas bahwa dia bermasalah. "Suebeng, kali ini kamu memberi banyak masalah pada pamanmu. Saya khawatir ketiga orang tua itu tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja." Suebeng tersenyum. "Paman, terima kasih banyak hari ini. Apakah Anda melihat betapa agresifnya Akademi Shrek? Jika mereka tetap tinggal di akademi, cepat atau lambat mereka akan menimbulkan masalah." Pangeran Suesing dengan acuh tak acuh berkata, "Lupakan, sejauh ini banyak hal yang tidak menguntungkan. Anda harus ingat, jika ayah Anda diminta kaisar, Anda harus mengatakan bahwa mereka menyerang Anda terlebih dahulu. Jika itu bukan untuk melemahkan kakak laki-lakimu, apakah menurutmu aku akan dengan gegabah menghina begitu banyak Spirit Master? Suebeng, Anda harus bekerja keras. Jika tidak, di masa depan bahkan jika saya ingin membantu Anda, saya khawatir saya tidak akan bisa." Ketiga anggota dewan itu sangat penting bagi ayahmu kaisar. Sayang sekali mereka semua adalah orang-orang saudaramu. Seolah-olah itu adalah permainan, di dalamnya terkandung banyak makna yang dalam. Bagaimana Pangeran Suesing ini menjadi orang yang impulsif? Setelah melalui semua itu, di kaki gunung, tidak ada seorang pun di pesta Akademi Shrek yang mengatakan apapun. Qin Ming dengan cepat mengikuti mereka, juga hanya berjalan di belakang Flander, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi dari wajahnya yang pucat, orang bisa melihat betapa buruknya suasana hatinya saat ini. Tolong, sesampai di dasar gunung, mereka sekali lagi melihat danau yang jernih di kaki gunung. Namun kali ini, tidak ada seorang pun di pesta Akademi Shrek yang berminat untuk menghargai pemandangan tersebut. "Din, akan lebih baik jika kita membuat Akademi Shrek menjadi besar lagi." Orang yang mengatakan ini adalah Dai Mubai. Flander berhenti berjalan, mengangkat kepalanya ke arah langit. Meskipun sinar matahari menyilaukan, hatinya terasa dingin. Dai Mubai berkata, "Anda selalu menolak untuk menerima bantuan dari siswa. Saya bisa mengerti. Namun, saat ini, meskipun kita sedang berjuang untuk bernapas, kita masih tidak bisa begitu saja meninggalkan topik ini. Tenang saja, saya tidak akan menggunakan uang dari rumah saya untuk membantu sekolah. Kami 7 adalah Shrek Seven Devils, dan tentu saja harus membantu Akademi Shrek kami. Kita bisa ikut serta dalam kompetisi pertarungan roh. Karena kami adalah tim pejuang roh tingkat emas, kami benar-benar dapat menghasilkan keuntungan yang cukup untuk sekolah. Jika Anda mengizinkan kami mewakili sekolah, akan ada hari ketika kami membuat Heaven Do Imperial Academy menyesali tindakan mereka hari ini." Dai Mubai adalah Shrek Seven Devil yang tertua, dan begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Shrek Seven Devils lainnya semuanya menganggukkan kepala, menyatakan persetujuan. Grandmaster menghela napas, dan meraih bahu Flander. "Flander, maafkan aku. Ini salahku." Flander menggelengkan kepalanya, "Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah kesialan kita yang tiada henti. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saat ini saya bahkan tidak memiliki perasaan sedikit pun untuk menghukum sekolah. Mungkin, itu karena saya sudah lelah selama bertahun-tahun.
Zhao Wuji bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ning Rongrong berkata, akan lebih baik pergi ke kastil keluargaku. Dari sini, Seven Treasure Glazettes Castle kami tidak jauh. Flander menggelengkan kepalanya, lupakan saja, saya tidak ingin mengandalkan amal orang lain. Rongrong, terima kasih atas niat baik Anda. Ning Rongrong menekan, Din, jangan khawatir, keluargaku sama sekali tidak seperti Heaven Door Academy. Seperti yang Anda ketahui, sekolah Seven Treasure Glazettes kami sangat ramah terhadap guru jiwa manapun. Jika ada yang mengatakan sesuatu kepada Anda, saya pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Bahkan jika itu adalah Poison Douluo. Heng, tunggu sampai aku pergi memberitahu Paman Jian dan Paman Gutou untuk keluar dan memukuli giginya. Mata Flander perlahan melembut. Dia tahu bahwa keputusannya saat ini tidak hanya memengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga para guru dan siswa Akademi Shrek ini. Setelah mengumpulkan pikirannya, dia sekali lagi mengambil semangat dekan. Bagaimana dengan ini? Karena kita sudah sampai sejauh ini, kita bisa mencoba beristirahat di ibu kota kerajaan Do Empire. Adapun apa yang kita lakukan selanjutnya, kita bisa membicarakannya nanti. Saat itu, Qin Ming tiba-tiba melangkah maju dan dengan suara, Pe Utong, dia berlutut di depan Flander. Din, ini salahku, hukum aku. Flander buru-buru menariknya. Qin Ming, apa yang kamu lakukan? Bagaimana mungkin saya tidak tahu apa perasaan Anda terhadap Akademi Shrek? Bagi Anda untuk mengikuti kami sudah cukup bukti bahwa Anda memegang Akademi Shrek dalam hal yang paling penting. Seharusnya kami meminta maaf karena telah merusak prospek masa depan Anda. Qin Ming dengan pahit tertawa. Prospek masa depan? Jika bukan karena ajaran yang saya terima, bagaimana saya akan memiliki masa depan? Saya memiliki tangan dan kaki, jadi jangan beritahu saya bahwa saya tidak akan bisa bertahan jika saya meninggalkan Heaven Door Imperial Academy. Saya akan membawa semua orang ke kota surga Do. Apa yang Dai Junior katakan sebelumnya aku setujui. Saya sangat percaya untuk membuka kembali Akademi Shrek. Din, Akademi Shrek akan selamanya menjadi rumahku, dan jika salah satu dari kita tidak menginginkannya, mereka bisa pergi. Jika Anda benar-benar lelah, kami dapat membantu Anda membangun kembali sekolah. Flander menganggukkan kepalanya melihat ke arah guru lainnya. Ayo pergi, kita akan pergi ke surga Do City dan mencari tempat tinggal dulu. Dari Heaven Door Imperial Academy ke Heaven Door City benar-benar dekat. Sekelompok orang yang membawa berat hati setelah berjalan dalam waktu singkat telah mencapai Heaven Door Empire Capital ini. Dari kejauhan, sudah mungkin untuk melihat bendera berkibar di atas kota. Dan karena kerajaan ini adalah yang paling berpengaruh di benua, itu juga salah satu kota yang paling berkembang. Tembok kota setinggi 100 meter dan terbuat dari granit terkeras. Di bagian atas dan bawah, penjaga lapis baja lengkap dengan tombak berdiri menjaga dan berpatroli di dinding. Tubuh mereka memancarkan aura keras yang memungkinkan seseorang untuk melihat semangat heroik mereka.